Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana akan memaparkan mengenai harapan etika pada materi etika bisnis dan profesi di STIE Muhammadiyah Cilacap. Untuk yang pertama yaitu tujuan dari harapan etika. Fungsi bisnis dan profesi di antara sebuah kerangka kerja tercipta oleh harapan atau ekspektasi publik masyarakat. Enron dan Arthur serta kegagalan besar WorldCom telah memicu sebuah perubahan arus. Harapan baru untuk tata usaha dan profesi akuntansi di seluruh dunia. Harapan perilaku baru didasarkan pada sebuah percepatan dan tren atau kecenderungan etika bisnis dan profesi yang telah lama dibuat. Etika bisnis dan profesi menjadi penentu kunci keberhasilan dan nilai utama penelitian serta perubahan pada perusahaan. Harapan etika akan mengeksplorasi perubahan bahwa kecenderungan etika telah dibawa ke kerangka harapan, serta perkembangan muncul sebagai respon terhadap perubahan-perubahan. Hal ini mempertimbangkan perubahan harapan yang berarti bagi akuntan profesional. Yang selanjutnya yaitu etika lingkungan untuk bisnis melalui kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Selama 25 tahun terakhir telah terjadi peningkatan harapan bahwa bisnis ada untuk melayani kebutuhan, baik kebutuhan para pemegang saham ataupun kebutuhan dari masyarakat sekitar. Banyak orang yang memiliki minat dalam berbisnis. Dampaknya, apabila interest para pemangku kepentingan tidak dihormati, maka akan terjadi tindakan yang menyakitkan untuk para pemegang saham, petugas, serta direktur perusahaan. Bahkan, sangat mungkin bahwa usaha atau profesi tidak dapat mencapai tujuan jangka panjang strategisnya tanpa dukungan dari pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan utama termasuk masyarakat lokal. Dukungan untuk sebuah bisnis pada umumnya bergantung pada kredibilitas yang ditempatkan pemangku kepentingan dalam komitmen perusahaan, reputasi yang dimiliki oleh perusahaan, serta kekuatan daya saing dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi harapan publik untuk perilaku bisnis. Faktor yang pertama ada faktor fisik yang berupa kualitas udara dan air yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Faktor yang selanjutnya mengenai sensitivitas moral, berupa keselamatan moral dalam perusahaan serta keinginan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu faktor penilaian yang buruk atas kesalahan operasional perusahaan serta kesalahan kompensasi eksekutif. Yang selanjutnya yaitu adanya pemangku kepentingan baik berupa etika investor, konsumen, dan ahli lingkungan hidup. Yang selanjutnya faktor ekonomi berupa kesalahan atau kelemahan tekanan untuk bertahan hidup dalam memasukkan sebuah produk. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu adanya persaingan dari tekanan pasar global. Yang selanjutnya kegagalan dalam tata kelola perusahaan, yang meliputi pengakuan bahwa tata kelola dan penilaian risiko etika merupakan sesuatu hal yang terpenting. Yang selanjutnya adanya penyimpangan keuangan yang dilakukan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menguntungkan pribadi dari karyawan. Yang selanjutnya sinergi yang berupa publisitas dan perubahan sukses atas perusahaan. Yang selanjutnya ada penguatan hukum serta kelembagaan. Yang selanjutnya hasil dari harapan etika. Harapan masyarakat telah berubah untuk menunjukkan menurunnya toleransi, meningkatkan moral, kesadaran, dan harapan yang lebih tinggi dari perilaku bisnis.
Dalam merespon meningkatnya harapan ini, sejumlah pengawas dan penasehat telah muncul untuk membantu atau mendesak masyarakat umum serta bisnis organisasi seperti Greenpeace, Coalition for Environmentally Responsible Economy, sekarang mengawasi hubungan bisnis dengan lingkungan. Konsultan tersedia untuk memberi nasihat perusahaan dan mereka dikenal sebagai investor etika tentang bagaimana menyaring aktivitas-aktivitas serta investasi-investasi demi profitabilitas dan integritas etika. Harapan baru untuk bisnis. Yang selanjutnya, harapan baru untuk bisnis berupa mandat baru untuk bisnis. Perubahan-perubahan dalam harapan masyarakat telah memicu sebuah evaluasi dalam mandat untuk bisnis, diganti dengan pandangan bahwa bisnis ada untuk melayani masyarakat, bukan masyarakat ada untuk melayani sebuah bisnis. Bagi beberapa hal tersebut dapat menyatakan bahwa derajat perubahan terlalu kuat, tetapi mereka akan mengakui bahwa hubungan bisnis untuk masyarakat merupakan aspek yang bergantung satu sama lain. Selanjutnya mengenai tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas yang baru. Perusahaan-perusahaan sukses akan dilayani dengan sangat amat baik oleh mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang berfokus pada sebuah kumpulan hubungan fidusia yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan masa lalu. Kesetiaan direktur dan eksekutif harus mencerminkan interes pemangku kepentingan terkait dengan sasaran, proses, dan hasil yang akan dicapainya. Tujuan dan proses tata kelola harus mengarahkan kepentingan kepada perspektif-perspektif baru. Kerangka akuntabilitas modern harus mencakup laporan-laporan yang berfokus pada perspektif tersebut. Jika tidak, harapan masyarakat maka tidak akan terpenuhi, dan peraturan tersebut dibuat untuk menghasilkan perhatian dan fokus tersebut. Peranan fidusia yang diperkuat bagi akuntan profesional. Harapan masyarakat untuk laporan kinerja perusahaan yang dapat dipercaya tidak dapat dipenuhi kecuali akuntan profesional yang mempersiapkan atau mengaudit laporan tersebut, memfokuskan loyalitas utama mereka kepada kepentingan umum, serta mengadopsi prinsip-prinsip seperti kebebasan, penilaian objektivitas, dan integritas yang melindungi kepentingan umum. Loyalitas kepada manajemen atau direktur dapat menyesatkan akuntan profesional, di mana kepentingan karena mereka telah sering terbukti sangat mementingkan diri sendiri dan tidak dapat dipercaya. Direktur yang seharusnya mengatur manajemen sering mengandalkan akuntan profesional untuk memenuhi tanggung jawab fidusia mereka. Konsekuensinya, tanggung jawab situasi utama dari akuntan yang seharusnya kepada masyarakat atau untuk kepentingan umum, jika sebaliknya harapan pemangku kepentingan dan masyarakat tidak akan terpenuhi, dan kredibilitas perusahaan akan terkikis. Demikian pula kredibilitas dan reputasi dari akuntan profesional tersebut. Tanggapan serta perkembangan. Selanjutnya yaitu munculnya model baru tata kelola dan akuntabilitas pemangku kepentingan. Peran penting dan yang dikembangkan sebagai hasil dari tekanan ekonomi dan kompetitif yang terus memiliki efek bagi para etika bisnis dan akuntan profesional meliputi memperluas kewajiban hukum untuk direktur perusahaan, pernyataan manajemen kepada pemegang saham atas kecakupan pengendalian internal serta ketetapan niat untuk mengelola risiko dan melindungi reputasi. Memberikan peta akuntabilitas pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan. Ada dalam sebuah perusahaan, pemangku kepentingannya terdiri dari pemegang saham atau investor yang menanamkan sahamnya kepada perusahaan, ada karyawan yang berdedikasi kepada perusahaan,
Ada pelanggan yang bersedia untuk membeli atau menjadi pelanggan dalam perusahaan, ada pemasok yang memasok kebutuhan-kebutuhan pelanggan, ada pesaing yang sebagai kompetitor dalam penilaian evaluasi kinerja perusahaan, ada debitur dan kreditur dalam perusahaan, serta ada pemerintah yang membantu mengawasi jalannya perusahaan, ada aktivis yang berfungsi untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, serta ada pihak lain seperti media dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan. Akuntabilitas. Munculnya interest pemangku kepentingan dan akuntabilitas serta krisis keuangan yang menimpa Enron telah meningkatkan keinginan untuk membuat laporan kinerja perusahaan yang lebih relevan dengan berbagai interest dari pemangku kepentingan. Laporan ini dibuat lebih transparan dan lebih akurat dibandingkan dengan laporan masa lalu yang merupakan pengakuan bahwa kekurangan integritas seringkali ada pada laporan-laporan perusahaan karena tidak mencakup beberapa hal dalam permasalahan perusahaan. Etika perilaku dan perkembangan dalam etika bisnis. Konsep dan istilah telah dikembangkan yang memfasilitasi pemahaman akan evaluasi yang terjadi dalam akuntabilitas bisnis dan dalam perbuatan keputusan etika. Pendekatan filosofis untuk etika perilaku, umur perniagaan, dan ekonomi. Yang selanjutnya, konsep dan persyaratan etika bisnis secara khusus ada dua perkembangan yang sangat berguna dalam memahami etika bisnis serta bagaimana bisnis dan profesi dapat mendapatkan keuntungan dari penerapannya. Yang selanjutnya, adanya pendekatan untuk pengambilan keputusan etis. Perubahan yang sangat terbaru telah menjadikan eksekutif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan mereka mencerminkan nilai-nilai etika yang telah ditetapkan untuk perusahaan dan tidak meninggalkan pertimbangan hak-hak pemangku kepentingan. Dukungan untuk akuntan profesional. Yang pertama, adanya peranan dan perilaku dari akuntan profesional. Akuntan profesional berhutang loyalitas utama mereka kepada kepentingan umum, tidak hanya untuk kepentingan finansial mereka sendiri, direktur atau manajemen perusahaan, serta para pemegang saham. Yang selanjutnya mengenai tata kelola. Globalisasi dan internasionalisasi telah berkembang dalam dunia usaha, pasar modal dan akuntabilitas perusahaan. Jangkauan pemangku kepentingan bersifat global dan peristiwa yang sangat dirahasiakan sekarang dapat ditampilkan di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu mengenai layanan yang ditawarkan. Penawaran layanan non-audit kepada klien audit merupakan masalah yang bertentangan dibatasi sehingga harapan konflik kepentingan kemunculan dan pertumbuhan perusahaan multidisiplin di akhir periode 1990-an. Yang terakhir adalah mengelola resiko etika dan kesempatan atau peluang. Dampak meningkatnya harapan untuk bisnis pada umumnya untuk direktur eksekutif serta akuntan pada khususnya telah membawa tuntutan reformasi tata kelola pengambilan keputusan etis dan pengelolaan yang dapat dari pemikiran terkini tentang bagaimana mengelola reputasi, resiko etika bisnis, dan peluang. Strategi dan mekanisme yang efektif untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dibahas dengan pandangan mengembangkan dan dibuat antara manajemen risiko etika dan pengamatan tradisional lingkungan atau pengelolaan masalah dan juga untuk bidang hubungan bisnis pemerintah. Corporate Social Responsibility yang memaparkan kisah perusahaan melalui pelaporan CSR adalah bagian penting dari perencanaan strategis dan pencapaian tujuan-tujuan strategis pengembangan jenis kewarganegaraan perusahaan yang diinginkan oleh pemimpin dan kepentingan perusahaan merupakan perlunya adanya sebuah perluasan terhadap nilai-nilai etika yang mendasar untuk sebuah organisasi bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.